Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustadzah dalam keadaan yang sehat. Semoga kalian semua di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentunya tetap semangat belajar. Bersama Ustadzah Fani, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelumnya, nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak soleh soleha, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga PCOK. Ayo membaca. Pertama kita akan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman kelas yang bersih. Ini adalah judul. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ada pertanyaan? Apa isi teks di atas? Isi teksnya tentang apa tadi? Ya, tentang halaman kelas yang bersih. Halaman kelasnya tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Dan di depan kelas juga ada taman bunga. Taman bunganya bersih karena tidak ada rumput-rumput yang mengganggu. Kemudian pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasnya karena bersih, halaman kelas bisa dijadikan tempat untuk berolahraga. Ya, bisa untuk senam atau latihan keseimbangan. Ya. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari penyakit. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, gambar apa ya nak ya? Ya betul, ini adalah contoh gambar halaman kelas. Ya, halaman kelas yang bersih. Dilihat di sekelilingnya tidak ada sampah. Kemudian di halamannya juga disediakan tempat sampah. Semuanya bersih. Kemudian
Ada apanya ini anak ya? Ada tamannya. Tamannya juga bersih. Rumput-rumput yang mengganggu dibersihkan atau dicabuti. Atau mungkin juga dipotong ya ini ya. Biar rapih ya. Kemudian apa ini di sepanjang terasnya ini juga bersih, tidak ada sampah ya. Oke. Teks laporan. Iya. Laporan merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Melaporkan isi teks berarti menyampaikan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Jika kalian ada tugas untuk membuat laporan, itu berarti kalian diminta melaporkan isi teks berdasarkan gambar tetapi menggunakan bahasa sendiri ya. Kemudian berikut langkah-langkah melaporkan gambar. Yang pertama, melaporkan gambar berarti menyampaikan atau menceritakan apa yang tampak pada gambar. Kalian menceritakan apa yang kalian lihat yang ada pada gambar. Perhatikan gambar dengan seksama. Catat nama dan ciri benda-benda yang tampak pada gambar. Catat juga suasana yang tampak pada gambar. Membuat kalimat menggunakan kosakata benda dan suasana yang telah dicatat. Menyusun kalimat-kalimat tersebut secara berurutan hingga menjadi sebuah teks atau cerita yang padu. Yang padu itu yang runtut ya, yang urut. Lanjut. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Ini kita memasuki PPKN ya nak ya. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru atau pantas dicontoh karena Dayu dan teman-teman bergotong royong. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan yang lain. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Contoh sikap kebersamaan. Ya, sedang berolahraga. Kemudian ini sedang berdiskusi, sedang mengobrol. Kemudian di sini sedang menyanyi dan menari bersama. Ya, mereka melakukannya secara bersama-sama. Itu adalah wujud dari persatuan. Lanjut. Sikap apa yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah? Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Ya, jika kalian punya makanan lebih, kalian bisa berbagi dengan teman. Rukun dengan teman. Nih, rukun dengan teman. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh ecek-ecekan, ya. Kemudian bermain bersama dengan teman. Bermain bersama teman tidak boleh pilih-pilih ya. Semuanya adalah teman ya. Melaksanakan piket kelas dan kerja bakti adalah contoh sikap bersatu. Ya. Membersihkan sekolah bersama-sama
Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Mau berbagi dengan teman. Ya, jika kalian punya makanan lebih, kalian bisa berbagi dengan teman-temannya dikasih ya. Rukun dengan teman. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling ngecek. Kemudian bermain bersama dengan teman. Jika bermain dengan teman, tidak boleh pilih-pilih ya. Semuanya adalah teman kalian. Melaksanakan piket kelas dan kerja bakti adalah contoh sikap bersatu. Membersihkan sekolah bersama-sama membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Mau berbagi dengan teman. Kemudian rukun dengan teman. Mau kerjasama dengan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Mau menolong teman yang kesulitan. Kita memasuki pelajaran PCOK. Melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Telentang. Cara melakukannya, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tahan beberapa saat semampunya. Nih ya, ada pada gambar ya. Kemudian posisi miring. Gambar A, B, dan C. Cara melakukan. Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Gambar yang A. Salah satu kaki diangkat. Gambar B. Kemudian tahan beberapa saat semampunya. Yang gambar C, salah satu kaki ditekuk ke belakang. Ya, ditekuk ke belakang. Tahan beberapa saat semampunya. Kemudian yang terakhir, telungkup. Cara melakukan. Mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Gambar yang A. Kemudian gambar yang B, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Kemudian gambar yang C, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Oke, yang terakhir adalah penutup. Pesan dari Ustazah Fani, jangan lupa sholat 5 waktunya. Kemudian setiap hari harus belajar dan mengaji. Jangan lupa mengajinya ada 2, yaitu hafalan dan tartili atau tahsin. Ya, untuk hafalannya cobalah diulang-ulang biar cepat hafal ya nak ya. Kemudian jangan lupa untuk membantu orang tua. Nah, tatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Ustazah Fani. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang salah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 2, hebat!